Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sempurnakan Tuhan karya-Mu atas hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang berkuasa membalikkan keadaan kami, mengubah hidup kami. Hamba-Mu berdiri di sini sebagai alat-Mu. Engkau yang berfirman. Di dalam nama Yesus, ambil alih jalannya firman ini. Semua kami menerima lawatan jamahan-Mu. Semua pekerjaan setan sudah kami tawan. Hanya Roh Kudus yang berkarya. Terpujilah Tuhan. Untuk-Mu Tuhan segala puji, hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi kepada kita semuanya. Terima kasih kepada hamba-Nya yang mempercayakan tugas pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Tadi sebelum ibadah saya sempat ngobrol dengan Bapak Gembala di sini bahwa pekerjaan Tuhan di sini lebih tua daripada pekerjaan Tuhan yang saya gembalakan. Tetapi saudara yang kekasih, yang kita harus tahu, kalau pekerjaan Tuhan ini sudah sedemikian lamanya, jemaat Tuhan harusnya sudah bertumbuh. Amin. Pertumbuhan dalam kerohanian itu penting sekali. Sebab ketika kerohanian kita bertumbuh, itulah yang menjadikan, itulah yang membalikkan keadaan kita. Tetapi kalau kerohanian kita tidak bertumbuh, maka yang terjadi hidup kita biasa-biasa saja. Kita tidak melihat perubahan. Dulu saya mulai dari usia 10 tahun suka bermasalah dengan hukum. Terkadang yang dikerjakan tangan saya ini aneh-aneh sehingga bermasalah dengan hukum. Di daerah saya itu saudara banyak minyak. Satu waktu pipa minyaknya pecah. Saya berpikir nih lumayan nih, bensinnya bisa dipakai untuk kendaraan. Saya bawa ke rumah, bermasalah. Ya. Kemudian musimlah pistol api-apian. Kalau teman-teman saya nembakkannya ke atas di malam hari, indah kelihatannya, ada percikan api. Tapi saya ini aneh, saya tembakkan, saya cari rumah yang atapnya daun, terbakar dia. Itu pekerjaan saya. Tapi saudara yang kekasih, semakin besar, semakin saya besar, kok terus-terus bermasalah dengan hukum. Jujur saya jenuh. Saya berpikir saudara saya yang lain gak ada bermasalah dengan hukum, cuman saya saja. Saya kepengen supaya gak ada hubungan lagi dengan hukum, tapi tetap saja bermasalah dengan hukum. Saya rajin ke gereja loh saudara. Setiap Natal saya jadi pendeta. Drama Natal saya jadi pendeta loh. Tapi saya terus berurusan dengan hukum. Jadi uang orang tua saya itu habis nebus saya karena saya berurusan dengan hukum. Makanya ketika orang tua saya mau bagi-bagi warisan, saya bilang, "Mah, saya enggak usah dikasih." Sebab apa? Saya banyak menyusahkan orang tua. Tetapi saudara tahu, ketika saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kerohanian saya bertumbuh, Tuhan membalikkan keadaan saya. Dari orang yang berurusan dengan hukum, sekarang dipakai Tuhan berdiri di mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin.
Kalau kita mau diubahkan Tuhan, mau dibalikkan Tuhan keadaan kita, harus bertumbuh. Kepengen enggak ekonomi keluarga kita diubahkan Tuhan, dibalikkan Tuhan? Harus bertumbuh. Kepengen enggak kita yang susah, yang miskin diubahkan Tuhan, dibalikkan Tuhan keadaan kita? Kerohanian kita harus bertumbuh. Jangan kita jadi Kristen yang biasa-biasa. Tidak ada perubahan dalam Kristen yang biasa. Saya sudah mencontohkan diri saya. Mulai dari kecil rajin ke gereja tapi enggak bertumbuh. Saya enggak pernah baca Alkitab. Saya cuma dengar firman saat di gereja. Enggak bertumbuh. Kristen yang bertumbuh rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Langsung bertumbuh dia. Nanti kita akan melihat Tuhan akan ubah kita dan membalikkan keadaan kita. Dan dasarnya saudara, ketika kita rajin baca firman itu hidup. Dan firman itu enggak ada yang bisa membendungnya. Firman Tuhan itu akan terus dorong kita untuk bersaksi. Firman Tuhan itu akan terus dorong kita untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya berharap saudara yang dikasihi, tahun 2005 gereja Tuhan ini sudah dibuka. Semoga kita bertumbuh. Dan ketika kita bertumbuh, nanti kita melihat hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Itu menjadi pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan. Jadi nanti saudara tidak hanya mengerti firman, tapi ngalami. Sebab apa? Engkau yang miskin dibalikkan Tuhan keadaanmu. Engkau yang susah dibalikkan Tuhan keadaanmu. Sehingga engkau berkata, aku bukan Kristen teori, tapi Kristen mengalami. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pagi hari ini saudara yang kekasih, saya mau mengajak kita memperhatikan firman Tuhan tentang pengganggu. Tentang apa? Pengganggu ini saudaranya adalah masalah. Betul? Jadi kalau berbicara tentang pengganggu itu dulurne masalah atau penderitaan. Ya? Nah, saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang pengganggu atau masalah atau penderitaan. Setiap kita manusia tidak ada yang lepas dari pengganggu, tidak ada yang lepas dari masalah. Kalau kita bertanya kepada orang-orang tua, mereka akan jawab. Maupun kita bertanya kepada mereka yang sukses, mereka akan berkata bahwa hidup ini penuh dengan masalah, penuh dengan pengganggu. Jadi kemanapun kita pergi selalu ada pengganggu. Jangan pernah kita berpikir ketemu dengan orang yang menjengkelkan, kita pindah ke Balikpapan, terus kemudian di Balikpapan kita bisa baik-baik saja. Tidak, di sana pun ada pengganggu. Dan pengganggu itu saudara yang kekasih bisa datang dari orang jauh, bisa datang juga dari orang yang kita cintai. Betul? Istri yang kita cintai bisa enggak jadi pengganggu dalam hidup kita? Suami yang kita sayang bisa enggak jadi pengganggu dalam hidup kita? Anak yang kita sayang bisa enggak jadi pengganggu? Keuangan ekonomi kita yang merosot bisa enggak menjadi pengganggu dalam keharmonisan rumah tangga? Pengganggu itu bisa datang dari segala hal. Setuju? Bisakah kita lari dari masalah atau pengganggu itu? Tidak bisa. Sekarang bagaimana sikap kita
Kalau kita tidak bisa lari dari masalah, tidak bisa lari dari pengganggu itu, bagaimana sikap kita? Saya membaca di buku, burung Raja Wali adalah burung yang besar yang bisa terbang tinggi. Dan burung Raja Wali ini paling tidak suka dengan burung gagak. Sebab burung gagak ini selalu membuntutin burung Raja Wali. Kemanapun Raja Wali pergi, dia suka membuntutin. Jadi musuh bubuyutan burung Raja Wali ini ternyata burung gagak. Ketika burung gagak membuntutin burung Raja Wali, dia berkaok-kaok. Kau. Kehadiran burung gagak ini sangat mengganggu burung Raja Wali. Tetapi karena burung Raja Wali ini memiliki tubuh yang besar, dia tidak bisa bermanuver, membalikkan arah, menyergap burung gagak itu. Gak bisa. Burung gagak ini kecil, dia sangat lincah. Tapi dia selalu mengganggu dan menjengkelkan. Tetapi burung Raja Wali memiliki cara untuk menghadapi burung gagak. Caranya bagaimana? Setiap kali pengganggu itu datang, burung Raja Wali terbang naik tinggi. Tinggi sekali loh. Burung Raja Wali ini kalau terbang tinggi bisa sampai setinggi pesawat terbang. Dan tidak ada burung yang bisa terbang setinggi itu. Kalau ada burung yang berani mengikuti burung Raja Wali, mati saudara, nggak ada oksigen. Akhirnya ketika burung Raja Wali naik tinggi ke atas, pengganggu itu, burung gagak itu tersingkir sendiri. Amin. Arti daripada ilustrasi ini apa? Karena pengganggu atau masalah itu tidak pernah bisa terlepas dari hidup kita. Karena pengganggu dan masalah itu tidak pernah bisa terpisahkan dari kita. Tetapi kita harus punya cara untuk menyikapinya. Ketika pengganggu itu datang, ketika masalah itu datang, kita harus sudah tahu sikap apa yang harus kita lakukan. Sikap kita yang harus kita lakukan, kita langsung datang berseru kepada Tuhan. Kita buka Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Jangan lupa saudara, ini diingat. Jadi setiap kali ada masalah, ingat, hubungi Yeremia 33 ayat 3. Ini teleponnya Tuhan. Ini lebih canggih dari WA. Kalau WA kadang-kadang saudara yang kekasih masih garis 1, belum garis 2, belum dibaca ya. Tapi kalau ini langsung dijawab Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, kita berseru, Tuhan menjawab. Perhatikan saudara, kita baca bersama-sama 2, 3. Iya. Jadi ini nomor teleponnya Tuhan, dicatat, jangan lupa kita. Yeremia 33 ayat. Setiap kali kita bersuruh kepada Tuhan, mungkin kita berkata, Pak, aku suka berdoa. Firman Tuhan berkata, mintalah kepadamu akan diberi. Tapi saya sudah berdoa Pak bertahun-tahun, tapi Tuhan tidak menjawab.
Kenapa Pak? Ini pertanyaan yang umum ya. Iya kan? Ingat, ada dua hal yang membuat doa tidak dijawab. Yang pertama, tidak dijawab Tuhan dikarenakan ada dosa. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Betul? Yang kedua, kenapa Tuhan tidak jawab doa kita? Karena kita enggak mengerti kehendak Tuhan. Makanya dalam Yakobus dikatakan, kamu berdoa, tetapi engkau tidak mendapatkan jawaban dari doamu karena engkau salah berdoa. Enggak ngerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita masuk dalam pergumulan yang panjang, berdoa-doa kita belum dijawab Tuhan. Poin yang kedua ini mohon diperhatikan. Tuhan, apa kehendak-Mu? Amin. Rasul Paulus juga punya pergumulan saudara, berdoa tidak dijawab Tuhan. Tetapi ketika dia berdoa terus, saudara tahu nggak doanya Paulus untuk pergumulan panjang yang dihadapi Rasul Paulus? Tahu? Ada yang tahu? Tolong lambaikan tangan. Nggak tahu? Pergumulan panjang Paulus itu adalah sakit penyakitnya. Setiap kali duri itu menusuk di tubuhnya, sakit dia rasakan. Dia minta Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan. Tetapi Tuhan katakan apa? Tuhan sembuhkan enggak? Enggak. Yang Tuhan katakan cukuplah kasihkah? Sebab apa? Karunia yang Tuhan kasih kepada Paulus sungguh luar biasa. Karunia nubuatan, karunia kesembuhan, karunia mujizat. Wah, luar biasa. Sampai-sampai sapu tangannya tersentuh kepada orang yang sakit, orang sakit sembuh. Karunia yang Tuhan kasih kepada Paulus sungguh banyak sekali. Amin. Kalau Tuhan sembuhkan lagi, berbahaya. Bisa jadi iya. Itu sebabnya yang satu itu tidak dikasih Tuhan. Makanya kita perhatikan saudara yang kekasih, masalah kehendak ini. Sebab seringkali kita ini nggak paham-paham tentang kehendak ini. Maunya kita ketika kita berdoa jadi saja. Iya kan? Tapi Tuhan mau paham dulu tentang kehendak Tuhan. Amin. Jadi setiap kali kita berdoa pasti dijawab Tuhan. Tetapi yang membuat doa tidak dijawab Tuhan hanya dua hal. Yang pertama dikarenakan dosa, yang kedua karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Tuhan, pengganggu, masalah, penderitaan dalam hidup ini itu akan selalu ada. Ingat, ketika kita menghadapi pengganggu atau masalah itu, fokus kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Jangan kita terganggu. Jangan kita terpancing. Kalau kita terpancing, hati-hati. Kita bisa gagal. Kita percaya Yesus, datang ke gereja. Saya percaya kita memiliki satu keyakinan mau ke surga. Amin. Hidup ini enggak abadi, kita mau ke surga. Tujuan kita dari awal percaya Yesus, kita ke gereja, kita mau ke surga. Itu fokus kita. Kita mau ketemu Yesus nanti di surga. Kita mau ketemu dengan pencipta kita. Semua kekayaan yang kita miliki nanti akan tinggal kok. Kita datang dalam keadaan telanjang, kita pulang dalam keadaan telanjang. Kita punya kekayaan yang banyak, nanti meninggal, tidak kita bawa. Kita sampai ke pemakaman saja juga diantar pakai ambulans. Sama sudah.
Enggak kita bawa itu kekayaan itu. Jadi ingat, fokus kita harus tertuju kepada, jangan dikarenakan banyaknya masalah, banyaknya pengganggu ini membuat kita terpancing. Ini serius, ini perhatikan. Enggak boleh kita anggap remeh ini. Sebab apa? Sehebat apapun iman kita, sehebat apapun pemakaian Tuhan atas hidup kita, kalau kita menanggapi pengganggu-pengganggu ini, pasti gelundung, pasti jatuh. Saudara melihat nabi besar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tahu nggak siapa? Yang tahu angkat tangan. Betul. Siapa tadi yang bilang Musa? Oh, luar biasa. Musa adalah nabi besar yang dipakai Tuhan dengan mukjizat. Menghadapi raja nggak takut dia. Di depan raja dia lakukan mukjizat Tuhan. Tetapi sayang seribu sayang, nabi yang hebat, nabi yang besar, gelundung, jatuh dia. Nggak bisa masuk tanah perjanjian. Karena apa? Dia tanggapi pengganggu-pengganggu itu. Betul? Bukankah Nabi Musa gagal masuk tanah perjanjian karena terpancing menghadapi pengganggu-pengganggu itu? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, perhatikan. Fokus kita harus tertuju kepada Tuhan. Jangan sampai gagal karena pengganggu-pengganggu ini. Amin. Apalagi kita yang sudah usia kepala 6 sama seperti saya. Tinggal titik lagi loh sampai garis finish kita nerima upah. Fokus sama Tuhan. Jangan terganggu dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan masalah ekonomi, dengan sakit penyakitmu. Fokuslah kepada Tuhan. Kalau pengganggu itu semakin mengimpit engkau, semakin menekan engkau, katakan pada dirimu, sedikit waktu lagi sampai garis finish. Mampukan Tuhan. Aku mau ketemu dengan penciptaku. Dunia ini penuh dengan masalah. Tapi ketika aku ketemu dengan penciptaku, aku tak melihat lagi air mata itu. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Saya mau bacakan satu ayat lagi kepada kita supaya kita mengerti, saudara yang kekasih, apa yang ada di dalam dunia ini. Mari kita perhatikan Mazmur pasal 90 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama ya. Dengan suara yang kuat, 2, 3. Ini kalau di terjemahan baru, kalau dalam Alkitab terjemahan baru bunyinya seperti ini, Saudara. Tetapi kalau kita punya Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, nah ini canggihnya Saudara teknologi. Kita yang punya HP jangan cuma buka aplikasi terjemahan Alkitab terjemahan baru saja. Buka juga terjemahan lain supaya kita bisa memahami firman Tuhan sepenuhnya. Amin. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini ini seru ini, Saudara. Dikatakan seperti ini. Berilah kebahagiaan seimbang dengan penderitaan yang kami tanggung dalam tahun-tahun sengsara. Berarti saudara yang kekasih, duka dan suka itu harus
harus seimbang. Dan ini saudara yang kekasih, permohonan Musa kepada Tuhan. Jadi kalau seorang nabi saja sudah berkata seperti ini, penderitaan dan sukacita itu harus seimbang, kita juga harus lebih memperhatikan. Ketika kita menghadapi masalah, ojo kaget lagi. Sebab firman Tuhan sudah katakan, suka dan duka itu Jadi ketika kita menghadapi masalah, jangan lagi berkata sama Tuhan, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan kok ada masalah. Ya, kan sering kan pertanyaan umumnya seperti itu. Maunya kita jangan ada masalah. Tetapi itu sengaja diizinkan Tuhan. Kenapa? Ingat, suka membuat orang jauh dari Tuhan, tetapi duka membuat orang dekat dengan. Kalau kita sudah suka terus, punya uang terus, hari-hari kita ke mall, terus kemana lagi? Luar negeri. Ya, kemana lagi? Kuliner tempat yang enak-enak, betul? Iya. Lama-lama kemudian jauh dari. Kemudian datanglah Tuhan memunculkan duka. Ketika duka datang, banyak anak-anak Tuhan larinya bukan ke mall lagi, tetapi ke bukit. Tangkap saudara? Itu perbedaan suka dan duka. Makanya Tuhan izinkan ini terjadi supaya ada Kalau kita senang terus, bahagia terus, bahaya. Harus seimbang. Kalau kita sudah mengerti suka dan duka itu harus seimbang, nanti kalau misalnya pulang dari ibadah, makanan enggak enak atau suasana rumah tidak nyaman, jangan terpancing. Amin. Enggak boleh terpancing. Sebab apa? Kalau nanti kita terpancing, kita misalnya marah-marah, besok ada lagi enggak masalahnya? Ada. Besok lagi ada lagi enggak masalahnya? Ada. Sebab masalah itu akan selalu Masa kita mau terus marah, hari ini marah, besok marah, seterusnya marah, jadi bapak marah-marah atau ibu marah-marah? Masa begitu? Nanti kita pulang dari gereja, kendaraan kita mungkin diserempet sama orang. Muncul ada saja yang menjengkelkan, muncul pengganggu. Jangan kepancing. Sebab apa? Masalah itu akan selalu. Iya. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya lagi diundang sama jemaat Tuhan makan-makan di rumahnya. Gak lama datang telepon dari anak saya. Mama, dapur berasap, mama masak apa? Istri saya lupa. Dia sedang memanaskan makanan. Akhirnya enggak fokus lagi dengan makanan. Lari-lari cepat pulang. Sampai di rumah istri saya lihat asap di dapur. Terus saya lihat wajah istri saya sudah pucat, saudara. Apakah saya marah sama istri saya? Enggak lah. Kasihan, oh dia saja sudah pucat kok sudah takut. Masa kita marahi lagi?
Ya, masalah itu selalu ada. Tapi apakah saya membiarkan dia itu melakukan yang salah? Tidak. Tapi kan ada waktu yang tepat untuk kita mengingatkan dia. Bukan di saat dia pucat, kemudian kita tambah lagi supaya pucat. Enggak lah. Nanti di waktu yang enak kita ngomong. Nanti kalau kita berpergian saling mengingatkan ya. Sebab apa? Usia sudah kepala 6. Suka lupa. Enggak berapa lama saudara yang kekasih. Saya sikat gigi palsu saya buat di apa tuh namanya tempat timba air tuh apa namanya tuh? Apa? Cidu. Gayung lah ya, gayung. Jadi timba air itu saya buka gigi palsu, saya buat di gayung gitu. Kemudian saya ingat ada sesuatu yang saya mau ambil di garasi mobil, saya pergi ke garasi. Tahu-taunya waktu saya pulang dari garasi, saya lihat gayung yang ada di air yang ada di gayung bersama gigi palsu. Loh kok nggak ada? Kok gayungnya kosong? Saya tanya istri saya, "Mah, gigi palsuku mana? Air di gayung mana?" "Aku buang ke selokan," kata dia. Saudara tahu, tangan saya ini saya masukin ke selokan. Mudah-mudahan dapat, saya pikir. Saya angkat tangan saya kuning-kuning saudara. Gigi palsunya nggak dapat. Istri saya bilang, "Kenapa Pak?" "Iya, tadi ada gigi palsuku di situ. Hilang gigi palsu 2. Apakah saya marah? Enggak. Sebab masalah itu akan selalu ada. Saya jujur saya katakan sama kita loh saudara. Saya ini bukan dari orang yang baik-baik. Dari kecil sudah diajar oleh orang tua bela diri. Sampai dewasa saya jago bela diri. Oh, saya bukan pemain bela diri yang kacangan. Di Malaysia saya juga pukul kepalanya orang pecah. Dikeroyok sama gangster. Tapi Tuhan kasih hidup. Jadi saya bukan jagoannya cuma di Indonesia, tapi jagoan sampai ke mancanegara. Tapi jujur saudara, ketika firman itu sudah mengubah hidupku. Ini loh istri saya nggak pernah kasar sama dia. Saya nggak pernah menuntut dia berbuat yang baik. Sebab apa? Saya sendiri juga nggak sempurna. Nangkap saudara? Jadi ketika gigi palsu saya hilang dibuat istri saya marah kah? Enggak. Tetapi saya punya cara untuk mendidik istri saya, mengingatkan kesalahannya dia. Saya bilang sama dia, "Meh, temanin saya dong ke tukang gigi." Istri saya bilang, "Mo, aku gak mau." Sebab dia sudah tahu gigi itu harganya mahal. Tapi saya kepengen dia temani saudara. Supaya dia tahu harganya. Begitu saudara yang kekasih, 1 gigi 350. Hah? 2 gigi berarti nyesal enggak dia? Iya. Enggak perlu kita menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi anak dengan emosi, dengan tangan besi. Tetapi firman Tuhan mengajar kita menghadapinya dengan kasih yang dari Tuhan. Amin. Yang terakhir, pengganggu masalah penderitaan itu akan selalu ada. Ingat, kalau burung Raja Wali menghadapi masalah, dia terbang tinggi ke atas. Kalau kita umat Tuhan menghadapi masalah, kita berseru kepada Tuhan.
Yang terakhir sekali, jangan pernah terpancing dengan masalah itu, karena masalah itu selalu ada. Kalau kita terpancing, maka kita akan jatuh, maka kita akan gagal ketemu dengan Tuhan. Sehebat apapun kerohanian kita, sehebat apapun karunia dan pemakaian Tuhan, kalau kita menanggapi masalah itu, kita bisa jatuh. Kita sudah melihat Musa jatuh karena terpancing menghadapi pengganggu-pengganggu itu. Dia gagal masuk Kanaan dan dia gagal masuk tanah perjanjian karena terpancing. Itu sebabnya ketika ada masalah, ketika ada pengganggu-pengganggu itu, selalulah katakan kepada Tuhan, Tuhan, mampukan aku. Amin. Tuhan, tolong aku. Langsung berseru kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dari awal ibadah, pertengahan sampai akhirnya, kami sungguh menikmati kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan yang melepaskan kami. Hadirat Tuhan yang membebaskan, yang menyembuhkan, yang menolong dan memberkati kami. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak mengalami jamahan Tuhan. Dan biarlah kalau kami meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami membawa firman yang begitu ajaib dan berkuasa, yang telah melepaskan dan membebaskan kami. Dan kami tidak akan pernah izinkan ada sesuatu yang mengambil kebahagiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak memperbolehkan segala sesuatu untuk mengambil sukacita dan damai sejahtera Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga buat firman Tuhan yang begitu memberkati kami. Kami semua berdoa memberkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta Nelson, beserta istri, putra-putri, dalam pelayanan, dalam segala yang dikerjakan dan dilakukan. Tuhan membukakan jalan, Tuhan memberkatinya. Dan Tuhan menyatakan yang terbaik untuk pelayanan, untuk penggembalaan, untuk segala sesuatu yang sudah hamba-Mu dilakukan dan kerjakan. Tuhan disukakan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, dan Tuhan diagungkan. Bapa, terima kasih. Lanjutkan karya-Mu. Lanjutkan kehendak-Mu atas kehidupan hamba-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau membukakan jalan dan menyatakan segala yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat yang berulang tahun di sepanjang bulan Februari. Semuanya tanpa terkecuali sudah diberkati oleh Tuhan. Diberikan hati yang mengasihi dan takut akan Tuhan, melayani cinta Tuhan dan semakin belajar mengenal Tuhan. Bapa, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami semuanya. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah pagi hari ini, yang karena satu dan lain hal dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan menjangkau dan memimpin semuanya. Kami juga berdoa menyerahkan partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Oh Tuhan, biarlah anugerah dan kasih Tuhan melimpah atas beliau semuanya. Kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan Indonesia kepada Tuhan. Bapak Presiden dan wakilnya, jajaran Menteri, TNI, Polri, para gubernur, bupati, wali kota. Tuhan, biarlah Indonesia dipenuhi
dengan kehidupan yang takut dan menghormati Tuhan, sehingga negeri kami benar-benar mengalami pertolongan daripada Tuhan, dan tidak ada oknum pribadi yang ingin mengambil dan ingin melakukan segala hal di luar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Indonesia tetap dalam pandangan mata Tuhan, dan Tuhan menyatakan yang terbaik, memberikan hikmat pimpinan dan pengertian kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tolonglah TNI dan Polri yang ada di garda depan, supaya menjaga dan menciptakan stabilitas nasional dengan baik. Indonesia penuh dengan kesatuan, keamanan, dan ketentraman. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum engkau pulang, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, kepada sorga. Terimalah sekarang berkat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya, jadilah engkau berkat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.